Kalau mengenai Gema Desa itu awalnya memang dulu sudah ada Gema Desa itu. Sudah ada, termasuk pengurusnya juga Subari itu Pak Dr. Randes Subari Pratondo MM itu. Cuma setelah itu bubar dan pengurusnya meninggal. Itu sudah vakum berapa tahun itu. Nah, akhirnya setelah kita, ya jujur saja, setelah mau ada pilpres, mau ada pilpres itu, kita dengan Mas Subari dengan teman saya Ahmad Mustafa itu terus punya gagasan untuk mempersatukan, membuat Gema Desa ini dibangkitkan lagi dengan komposisi dan struktur kepengurusan yang baru. Akhirnya setelah itu kita punya konsep bla 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 seperti itu. Kita kebetulan dipertemukan dengan Pak Reza Patria. Pak Reza Patria itu tahun 2022 apa 23 itu, 23 ya. Nah, setelah itu kita punya konsep seperti ini. Para mantan kepala desa itu kalau nanti kita bersatukan, diajak bersama-sama untuk kemenangan salah satu presiden, itu mestinya lebih efektif dengan konsep seperti ini. Akhirnya kita setelah ketemu dengan Pak Reza Patria, akhirnya kita pulang ke Solo, terus membuat teman-teman mencari keanggotaan kita. Akhirnya terintislah korkap masing-masing koordinator kabupaten masing-masing, khususnya se-Jawa Tengah. Nah, akhirnya itu terbentuk. Setelah itu terbentuk, semestinya kita harus ketemu sama Pak Prabowo. Akhirnya dengan motivasi semangat teman-teman ini bersatu untuk menghadap Pak Prabowo ke Hambalang. Namun demikian, Pak Prabowo waktu itu baru sibuk terus didelegasikan ke adiknya namanya Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu. Akhirnya kita berangkat bareng-bareng ke Jakarta sampai 2 hari 2 malam itu di sana, nginep di Hotel 88 itu. Setelah itu ditemui Pak Reza langsung diantarkan ketemu dengan Pak Hasim bareng-bareng. Nanti foto-fotonya masih ini. Nah, setelah itu pulang dengan seneng, memang gembleng. Kita nanti berusaha melebarkan ke pengurus mantan kepala desa yang lain. Nah, dengan harapan nanti kalau ini Pak Prabowo sudah jadi, tapi ini baru harapan, nanti minimal itu konco-konco mantan kepala desa itu diberikan pekerjaan. Itu pun juga baru wacana, belum secara tertulis, jadi kesepakatan belum. Termasuk yang lain, termasuk kesatuan. Sehabis dari Merkuri itu, kan kita segenap panitia kan maksudnya kan juga bagus. Wingi dikirimi operasional untuk pelaksanaan ini, habisnya berapa, terus masih berapa, mestinya kita harus mempertanggungjawabkan buat LPG kan begitu. Lah malah dewe waku tombok nesu. Lah kebetulan dana itu sudah dikirim lewat Ahmad Mustafa dengan anaknya Subari itu. Jenengan ditinggal. Saya di situ hanya suruh dengerin aja nek belum dikirimi duit 850 juta dan sebagainya.
itu. Akhirnya kan maksud saya nek ngono ya dikeke bendahara nih pelaksanaan. Saya kan mintanya seperti itu. Bendahara nih panitia Mbak Lira itu juga tidak dikasih. Ya mau diceritani ngono loh Pak. Padahal gedungnya sendiri saya dengar-dengar sudah dibayar dan sebagainya. Akhirnya berarti masih sisa sekitar 450-an. Lah karepe ayo dirembuk untuk mengembangkan sayap yang berikutnya, untuk ke Jogja juga minta, Brebes juga minta, Jawa Timur juga minta. Lah akhirnya dari situ udah bari wis nesu-nesu ngamuk-ngamuk itu. Ngamuknya karena? Ya ngamuknya karena dijak rembukan rak gelem itu. Oke. Akhirnya sampai mau dituntut, sing jarene aku gini mau dituntut sama Bari. Wah, gawe isu sing ora apik dan sebagainya. Ternyata dheweke mengadakan lagi di Jogja. Di Jogja dengan panitia teman-teman kita juga sebagian ada di Jogja. Di sana juga kisruh, padahal sing ngekei duit kok kono kita juga ndak tahu. Sing nurunin dana dari Pak Hasyim berapa kita ndak tahu. Terus pindah di Brebes. Di Brebes pun kita juga ndak tahu. Akhirnya teman-teman panitia yang Merkuri itu, yang awal itu, para korda itu akhirnya mengadu neng Brebes. Tapi kan karena situasi baru kampanye, baru golek suara, Pak Hasyim kan tidak begitu diurusin dulu toh Mas. Wong nggak mau cari nanti nek disuruh malah nanti ndak jadi menghilangkan konstituennya. Sampai di Jawa Timur juga ngadakan gitu lagi, padahal duit piro miliaran, tetapi juga akhirnya sekarang ini mengadakan Silatnas ini orang-orang panitia itu tidak diundang. Malah sekarang yang direkrut, maaf ya, sing dukung Anies, sing dukung Ganjar, dengan iming-iming jarene mau diadakan pendampingan desa itu nanti diminta oleh Gema Desa. Mau ngejar itu gitu loh. Diminta urunan berapa tuh? Urunannya berapa? Diminta urunan berapa? Kalau yang Jawa Timur itu ada yang 1 jutaan Mas. Per orang untuk pelaksanaan ini. Katanya untuk ini itu. Terus Jawa Tengah sebagian ya semua itu ada yang diminta urunan ini, ada yang 300, ada yang 200, ada yang 500. Karena di luar Jawa Tengah rata-rata 1 juta. Iming-imingnya pendamping desa itu? Iya, iming-imingnya itu. Makanya sampai setelah itu malah yang mengaku sekjen Gema Desa, sing orangnya Anies ini namanya siapa? Budi siapa itu kan dijadikan sekjen abal-abal untuk pelaksanaan ini. Mensomasi sama Pak Menteri Desa. Aku disomasi seperti ini dari PAN itu loh, Yantri. Pak Yandri ya? Pak Yantri. Yandri Susanto ya? Menteri ini kan itu. Lah akhirnya Pak Yantri kan disomasi lah, terus menanyakan sampai ke Solo tanggal 21 itu kan ke Solo juga. Menanyakan ini, kok ngawur? Padahal pendamping desa itu kemarin sudah ada, memang ini jatuh tempo ganti, tapi harus prosedur, tidak seperti ini gitu loh. Begitu. Silatnas abal-abal. Silatnas tidak konstruktif toh Pak. Namanya Gema Desa saja belum ada kok, legal formalnya belum ada. Gitu. Legal formalnya belum ada. Terus bargainingnya kita dengan Pak Hasyim itu apa-apa saja kan belum terlaksana, secara tertulis. Belum secara tertulis. Harapan kita, ayolah ojo kembrungsung seperti ini. Ayo kita merapatkan lagi dengan pengurus-pengurus yang lama. Kita juga tidak
menampik dari aliran Ganjar ataupun Anies, enggak. Yang penting kita dulu berjuang untuk Pak Prabowo, berikutnya gen memberikan istilah pun tali asih karo para mantan-mantan kepala desa. Oke. Jadi saya juga tidak kok wah iki Ganjar ngewangi Ganjar ngewangi Anies. Sebetulnya juga tidak sekeji itu. Saiki wis rampung, wis sukses. Ning ayo dirembuk bareng-bareng sik gitu loh, Pak. Atas wawancaranya